Anak kayak sedih Pak. Alek dibebaskan. Bebas aku nih nong dari sing ngurusi anake mai wae no. Cilik-cilik. Pak, nama sama Pak? Saya atau sudah pada nangis kan anak yang beli baju. Wah ya paduh Sedih Pak ya. sedih kan. Saya mau menuntut keadilan. Kok yang ditangkap adalah nelayan kecil yang miskin, yang bodoh? Kenapa pihak bandar satu pun tidak tertangkap sampai saat ini? Saya mau Dengan nominal yang besar ya Pak? Ya setelah tahu itu nominal 33 miliar saya juga kaget sekali Pak. Kalau memang transaksi tiap hari memang dia tuh menggeluti itu mungkin rumahnya juga udah bertingkat 4 kali Pak. Itu Pada malam harinya sampai ke Sumatera ternyata mendapatkan informasi mereka ditangkap. Pak, sebagai pengacara tersangka ini, sejauh ini apa upaya yang dilakukan untuk penanganan? Kami dari kantor hukum AM Munir akan melakukan pembelaan terkait dengan para tersangka ini tentunya. Bapak Nama saya Muhammad Iqbal Albeta, selaku Oke. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Krakatau. Mendengar dari beberapa media, kita pertama kali mendapatkan berita ini dari Facebook dengan adanya 3 nelayan dari Desa Terati yang memang menjadi korban, saya katakan menjadi korban dari beberapa mafia begitu mengenai benih lobster. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 9 Juni 2021. Saat ini ada di desa, khususnya di kawasan nelayan, Desa Trate, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, untuk menyelusuri desa-desa. Ada kabar salah satu warga nelayan yang ditahan dengan dugaan kasus penyelundupan baby lobster. Ikuti terus tayangan channel Bang Kumis Berbagi dalam penyelusuran kasus baby lobster bersama kuasa hukum AM Munir dan rekan dari Serang, Banten. Penyelusuran fakta di balik peristiwa. Tim channel Bang Kumis Berbagi dan jurnalis media elektronik salah satu TV nasional berangkat melewati lorong-lorong dan gang sempit di Desa Trate, Kecamatan Kramat Watu, Serang, Banten, menuju salah satu tempat pangkalan nelayan atau dermaga di mana 3 nelayan tradisional mulai berangkat menuju Lampung. kapal ternyata ini lobster. Awalnya makan mereka tahunya pemudik dengan bawa ikan asing. Mereka nelayan muda ya. Hari-hari memang mangkal di sini, nangkap ikan di laut. Tapi yang memang ada orderan lumayan ya. Mereka sekarang menjadi malah jadi tersangka penyelundup lobster yang menurut masyarakat kita sih itu jauh dari kemungkinan. Bahkan Beginilah kondisi rumah seorang kakek terjuji, bapak dari seorang anak yang kini tersandung dan terjerat dan jadi korban lingkaran mafia baby lobster lintas Sumatera. Sungguh sangat memprihatinkan. Hidup di bawah garis kemiskinan, harus menerima kenyataan yang pahit di masa usianya yang sudah renta. Harus menjalani cobaan hidup yang sangat memilukan. Sehari-hari, kakek terjuji hanya bisa menahan rindu dari sang anak yang belum pulang sampai saat ini. Saat ditemui, tim channel Bang Kumis Berbagi, kakek terjuji dengan tetesan air mata menceritakan. Tadi beres ini kenapa Pak? Saya ini sedih anak ini. Anak Bapak? Iya, Kenapa Pak nanya Pak?
Saya ditangkap itu Polisi polisi di mana Pak? di Lampung. Itu gara-gara Tuh, payah. Terus gini Pak, selama ditinggal anak bagaimana perasaan Bapak sendiri? Aduh, saya sedih Pak ngelihat anak kerunya lah nggak makan pas pulang kerja aja ya. Disuruh ngemot gesek payah Pak. Wah, Berarti itu awalnya ngomongnya disuruh muat gesek Pak? iya. Bukan gak anak saya mah lagi di kamar tidur itu dipanggil kawannya aja yuk ya ngemot gali iya disuruh ngemot gesek itu. Gesek dari nelayan ya? Iya, dari mana belah gesek ya, yang mobil itu. Gali lihat yang nggak boleh dilihat jarak orang kawan-kawannya itu. Oh berarti barang itu barang titipan orang ngomongnya gesek? Iya. Tapi begitu. terus anak Bapak pengen melihat barang itu gimana? Nggak boleh dilihat. Katanya orang mana itu yang nyuruh Pak? Orang ini siapa itu Cibelot tak orang. Terus harapan Bapak selama sebulan kan nggak ketemu sama anak nih. Iya. Harapan Bapak apa? Udah 2 bulan ini. Oh 2 bulan. 2 bulan udah yang bareng puasa itu puasa kali berapa? Terus harapan Bapak nih, harapannya apa? Saya itu enggak pulang-pulang itu ditahan itu. Jadi pengen pulang. Pengen pulang ditahan itu. Enggak pulang. Lah pada nangis ya anak yang beli baju. Wah ya paduh. Sedih Pak ya? Sedih kan. Anak saya lebaran enggak ditangkap itu. Wah ya lah. Mikirin anak. Berarti waktu lebaran juga nggak ketemu sama anak Pak? Enggak pulang. Sedih Bapak? Iya, ditangkap itu. Aduh, jadi gitu yang bawa meloncat anak saya Oh, berarti ada yang dilepaskan juga Pak? Yang bawa itu, yang punya gesek-gesek loncat. Kabur lah di ketapang itu. Yang dikurung bagaimana itu ya salah enggak mau disuruh membawa di ongkosin begitu caranya kita seperti apa sih Pak? Jadi kronologisnya itu persis pada saat malam Kamis ya, Rabu malam Kamis tanggal 5 mereka bulan Mei ya 2021 kemarin mereka pulang dari melaut gitu kan. Kemudian sepulangnya mereka melaut kebetulan kan ada tawaran gitu kan untuk kemudian mengantarkan mengantarkan pemudik, ngakunya pemudik gitu ya, pemudik yang katanya informasinya sejumlah 20 orang untuk berangkat ke Sumatera, ke Lampung gitu kan. Dan di situ ada barang bawaan yang akan mereka bawa, yaitu kalau kata orang sini gesek atau ikan asin gitu. Nah ikan asin ini dibawa untuk saya juga nggak tahu keperluannya untuk apa, yang jelas mereka hanya bawa ikan asin gitu. Kemudian datang pada saat malam harinya, itu memang segerombolan orang ya banyak, tetapi yang ikut hanya 3 orang gitu. Kebetulan warga kami ini selaku nelayan, karena memang berpikir lebaran sudah dekat, sementara hasil tangkapan hari itu tidak mujur lah katakanlah seperti itu, kurang mendapatkan hasil tangkapan, maka mungkin berpikir wah ini udah mau lebaran, berpikir gimana caranya beli makanan untuk sajian di rumah pada saat lebaran, gimana caranya beli baju buat anak-anaknya. Begitu ditawarkan oleh yang tadi itu gitu ya, kemudian menerima, oke siap berangkat gitu. Berangkatlah mereka pada malam harinya sampai ke Sumatera, ternyata mendapatkan informasi mereka ditangkap oleh Polair. Alasannya apa itu Pak? Alasannya mereka membawa baby lobster ya, benih lobster. Mereka ditangkap gitu kan karena membawa benih lobster. Tetapi barang itu kan sebetulnya bukan milik mereka. Mereka hanya jasa untuk mengangkut orang ya. Karena memang awalnya kan ingin membantu
pemudik untuk pulang kampung. Berarti mungkin mereka tidak tahu emang barang yang mereka bawa apa gitu ya? Nggak tahu. Menurut keterangan yang kami dapat dari mereka, kami juga sudah ketemu dengan korban ya beberapa waktu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kurang lebih. Kita sudah menanyakan kepada korban bahwasanya memang mereka nggak tahu barang yang dibawa itu adalah baby lobster. Pak, sejauh ini Pak sudah ada upaya apa Pak untuk membebaskan warga Bapak ini Pak? Kami sudah mengupayakan karena jalur yang kita tempuh sudah banyak ya, tetapi rupanya informasi yang kami dapat jalurnya sudah masuk ke kejaksaan ya, sudah P21 kabarnya. Maka kami tidak ada jalan lain selain meminta kepada pengacara. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan pengacaranya dari AM Munir dan rekan selaku pengacara dari pihak keluarga. Insya Allah kami selaku pemerintahan desa hanya ingin membantu keluarga ataupun warga kami yang memang kebetulan tidak mampu ya. Bapak bisa lihatlah dari rumahnya memang betul-betul tidak mampu. Bahkan ini bukan rumahnya yang bersangkutan, ini adalah rumah orang tuanya. Gitu. Arane siapa mak? Imah. Iki alamatnya ini mak? Trate. Mak mau ndeleng sedih banget mak. Bang Kumis ngurungu anak sedih Pak. Sedih mak. Sedih. Apa penyebabnya karena di mak sedih? Bapak penjara. Laki ini di penjara bapak nih. Lampung. Gara-gara apa katanya Bu? Nggak tahu itu Pak. Wis pirang suwene wis pira? Sebulan. Bapak sedina dina menggawe apa? Bangunan. Nah, setelah Bapak ngurung ditahan, siapa kang ngopai kebutuhan emak iki? Anak loh. Anak. Iya. Terus pengen priwe emak? Kan laki ini ditahan ki ya? Pengen balik. Iya. Laki ini emak ya, iki kan dituduh menyelundupkan lobster. Percaya ora? Nggak percaya. Pernah nggak mangan lobster? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. Barangkali udah pernah makan lobster, belum pernah. Enggak. Barangnya nggak tahu ibu mah. Iki makan wis weruh ya. Suami emak ditahan ning Lampung dengan tuduhan lobster. Harapannya pengen emak ning pihak kepolisian apa pengennya? Pengen balik ke nong ngapain dari sing ngurusi. Balik dibebaskan. Bebasaken ya nong dari sing ngurusi anake mai wake no. Cilik-cilik. Dari sing ngurusi nong ngapain kan. Anak pira anake? Anake 5. Anake 5. Kang paling cilik. Paling cilik nanu yang pakai 5 tahun. 5 tahun. Berarti bapak itu satu-satunya itu Lampung keluarga yang mencari nafkah itu hanya bapak ya? Bapak ya nong, ibu mah nggak bisa apa-apa nong. Setelah suami ibu ditahan, ada bantuan-bantuan keuangan enggak? Enggak ada sama sekali. Baik dari pihak manapun? Enggak ada. Bapak, maaf mengganggu sebentar Pak. Nama Bapak? Pak Kakak, nama Bapak siapa? Haji Agam, Pak. Haji Agam. Sebagai warga di sini? Tokoh masyarakat Desa Trate. Betul. Pak, kami dengar ada warga Bapak yang sempat ditahan di Polda. Tahu nggak Pak? Tahu Pak, betul. Bisa menceritakan nggak menurut Bapak apa sih sebenarnya yang terjadi? Singkat Pak, di sini warga kami 3 nelayan kami itu dicatat bilangnya bawa ikan asin dan bawa ikan asin dan pakaian. Ya dibawalah ke Lampung dengan 6 orang. 6 orang itu 3 saya prediksi itu dari pihak bandar. Yang 3 adalah nelayan kami yang bodoh yang miskin ini. Nah, setelah itu ternyata sampai sana bukan ikan asin, ternyata baby lobster yang dibawa dan
tangkaplah oleh yang berwajib, Polairut Lampung. Dan setelah sampai di sana, yang indikasi saya di sini, indikasi keadilan ini, saya mau menuntut keadilan. Kok yang ditangkap adalah nelayan kecil yang miskin, yang bodoh? Kenapa pihak bandar satu pun tidak tertangkap sampai saat ini? Saya mau menuntut keadilan. Hukum adalah panglima. Siapapun di belakang bandar akan saya bertanggung jawabkan, akan saya lawan demi hukum. Nah, Bang Kumis paham bagaimana kesedihan Bapak melihat warganya yang memang sehari-hari sangat miskin, dan Bang Kumis pun sempat tahu bagaimana kondisi rumah. Ya. Itu sudah untuk era saat ini nampaknya sudah masuk tidak layak. Tidak layak. Bang Kumis tahu sendiri apa rumahnya, apakah itu layak kalau misalnya ada di dalam bisnis itu tercantum 30 miliar, apakah iya? Pak, satu pertanyaan Pak, sebagai tokoh masyarakat, apa yang sudah dilakukan Bapak? Saya minta dari tokoh masyarakat Desa Trate, mewakili Desa Trate, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya. Saya berani bersumpah, saya berani bawa masyarakat kami yang 3 nelayan itu benar-benar nelayan, bukan pembisnis sekelas baby lobster. Intinya, dia pasti dibohongin, dan dibohongin itu yakin. Berarti intinya harapan Bapak, warga Bapak dibebaskan. Tolong bebaskan, tolong. Kasihan anak istri mereka. Kasihan Bapak. Ya, Pak, sebagai pengacara ini tersangka ini ya, nah sejauh ini apa upaya yang dilakukan untuk melakukan Kami dari kantor hukum AM Munir akan melakukan pembelaan terkait dengan para tersangka ini tentunya. Bapak bisa lihat sendiri kondisi dari keluarga tersangka ini sangat memprihatinkan. Insya Allah hari Jumat kami beserta tim akan menuju ke Polda Lampung. Tentunya saya berharap kepada penegak hukum bukan hanya mengandalkan undang-undang dan peraturan yang ada, tetapi juga kita semua harus paham betul dengan kondisi daripada sosiologis para tersangka ini. Dengan kondisi seperti ini, harapan saya penegak hukum bisa memperhatikan betul peraturan-peraturan yang akan diterapkan. Jadi mereka ini saat ini saya yakin hanya sebagai korban. Karena memang kondisi yang ada dalam menangkap ikan juga kondisinya sepi. Kemudian mereka dijebak dengan adanya pengangkutan terkait dengan udang lobster ini ke arah Lampung. Mungkin itu. Kalau sehari-hari mereka ini kerjanya apa, Pak? Nelayan. Nelayan yang hanya Tradisional ya, berpenghasilan ya, berpenghasilan juga sangat minim, dan itu bukan setiap hari karena kan kondisi juga untuk di laut ini kan sangat-sangat ekstrim. Tapi mereka bukan nelayan lobster ya? Bukan, hanya nelayan biasa Bapak. Jadi di sini kan bisa sehari-hari hanya nelayan biasa mereka. Saya kira mereka bukan sebagai seorang yang benar-benar setiap hari mengangkut lobster, bukan. Hanya itu terkait karena sepinya nelayan, sepinya penangkapan di laut tersebut, sehingga mereka mendapatkan tawaran untuk mengangkut lobster. Tapi yang jelas itu bukan mengangkut lobster. Tawaran awal kan dia mengangkut ikan asin. Tapi itu ke arah Lampung. Berarti ini si tersangka ini tidak mengetahui apa yang mereka bawa kali atau gimana? Saya yakin mereka tidak mengetahui. Itu hanya suatu jebakan saja. Oke, sip. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, masih di edisi 9 Juni 2021. Beberapa liputan di hari ini sudah Bang Kumis lakukan. Di pagi hari Bang Kumis meliput acara aksi di PLT 2 Labuan. Dilanjutkan di Serang, tepatnya di Desa Trate, Kramat Batu. Dan malam ini Bang Kumis ada di Mapores Lebak, Banten. Nanti apa saja hasil liputan-liputan dari channel Bang Kumis hari ini, ikutin terus
beberapa kasus terungkap di channel Bang Kumis Berbagi dalam penelusuran fakta di balik peristiwa bersama kuasa hukum AM Munir dan kawan-kawan.